Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil atau artikel saya. Yang pertama itu judulnya yaitu proses pengelolaan administrasi peserta didik yang efektif di sekolah. Raidifa Fadilah Hadianto Sari Febrianti, Universitas Negeri Padang, Indonesia. Bagian pertamanya yaitu administrasi abstrak. Abstrak ini berisi tentang pendahuluan yang di sini saya tulis berisi tentang administrasi peserta didik adalah suatu proses pengurusan serta pelayanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pelatihan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan menampilkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Selanjutnya, pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di sekolah sampai dengan mulai dari penerimaan murid baru, pembinaan selama murid di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi pendidikan dilakukan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Selanjutnya, administrasi peserta didik meliputi yang pertama, organisasi dan perkumpulan peserta didik, yang kedua, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, yang ketiga, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, yang keempat, pembimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Secara garis besar, Agaver MS mengelompokkan administrasi kesiswaan tersebut kepada 3 bidang. Yang pertama, pupil inventory. Pupil inventory adalah berupa daftar yang menggambarkan data siswa yang akan memasuki suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Dengan adanya pupil inventory ini, maka akan dapat diketahui gambaran tentang keadaan murid atau siswa yang akan memasuki sekolah tersebut, dan begitu juga akan dapat dilihat pertumbuhan jumlah penduduk terutama mengenai anak-anak usia sekolah. Semua data itu harus ada pada administrator pendidikan dan administrator sekolah yang dapat digunakan untuk menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang kedua, pupil accounting. Pupil accounting ini merupakan penyusunan keterangan-keterangan tentang tingkah laku siswa atau murid selama bersekolah. Yang ketiga, pupil personal service. Pupil personal service ini merupakan suatu layanan dan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk kemajuan siswa atau murid. Layanan dan usaha yang dimaksud di sini adalah berupa bimbingan dan konseling terhadap siswa dan yang membutuhkannya. Fungsi dari bimbingan siswa ini salah satunya ialah memberikan penyuluhan kepada para siswa sehingga para siswa dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah belajar dan pengaplikasian pelajaran yang tepat dalam kehidupannya. Yang pertama, mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru. Itu antara lain. Yang pertama,
Pembentukan panitia penerimaan calon siswa. Panitia ini dibentuk oleh sekolah atau kepala sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing dan penyampaian hasil tes. Yang kedua, penetapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru, terlebih dahulu siswa harus ditetapkan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru dan tugas sekolah adalah menjabarkan diri pedoman tersebut. Secara umum, persyaratan tersebut adalah mencakup persyaratan umum, persyaratan akademik atau pendidikan, persyaratan kelakuan baik, kesehatan, dan persyaratan keuangan. Beberapa persyaratan di atas harus dibuktikan dengan persyaratan yang bersifat administratif. Yang kedua, mengukur kegiatan orientasi. Mahasiswa baru setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikutinya adalah yang pertama yaitu orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi kepada sekolah. Selanjutnya, B. Peraturan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin adalah keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Tata tertib di sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktikkan disiplin di sekolah. Suatu hal yang harus diperhatikan sekolah dalam melaksanakan tata tertib adalah bagaimana membuat murid tidak merasa terpaksa menaati aturan tata tertib, sementara merasa bersalah apalagi tidak melakukan apa yang tertuang dalam tata tertib sekolah. Yang ketiga yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah suatu yang diinginkan yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas, sedangkan hukuman adalah suatu yang tidak diinginkan. Namun siswa harus menerimanya karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Ganjaran perlu diberikan kepada murid untuk memicu mereka melakukan hal-hal positif yang dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Ganjaran harus diberikan kepada murid yang benar-benar pantas menerimanya. Kalau tidak, ganjaran malah dapat menimbulkan akibat negatif. Yang keempat, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya pengelolaan siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, instrumen. Instrumen administrasi peserta didik atau manual dan elektronik. Yang pertama, manual. Manual yaitu yang pertama buku induk siswa. Buku induk siswa merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, buku kelapar. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Kegunaan utama buku kelapar adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi yang belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku kelapar karena nama murid disusun sesuai abjad. Yang ketiga, daftar presensi. Daftar hadir
peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui atau dikontrol. Untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada seluruh kegiatan di sekolah setiap hari, biasanya daftar kehadiran itu dipegang oleh petugas khusus. Sedangkan untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kelas pada jam-jam pelajaran, daftar hadir itu dipegang oleh guru. Selanjutnya, daftar mutasi peserta didik. Untuk mengetahui keadaan jumlah peserta didik dengan persis, sekolah harus mempunyai buku atau daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi ini digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan, setiap semester, atau setiap tahun. Hal ini karena keadaan jumlah peserta didik tidak tetap. Ada peserta didik pindahan, ada pula peserta didik yang keluar. Buku catatan pribadi peserta didik. Buku catatan pribadi peserta didik ini lebih lengkap lagi tentang data setiap peserta didik. Buku ini antara lain berisi yang pertama identitas peserta didik, yang kedua keterangan-keterangan mengenai keadaan keluarga, yang ketiga keadaan jasmani dan kesehatan, yang keempat riwayat pendidikan suatu hasil belajar, yang kelima data psikologis atau sikap, minat, dan cita-cita, yang keenam kegiatan luar sekolah. Buku ini biasanya disimpan di ruang BP dan dikerjakan pula oleh petugas BP. Yang keenam yaitu daftar nilai. Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru di bidang studi khusus untuk mencatat hasil tes dari setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, buku leger. Buku leger ini merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam leger ini dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian rapor. Pencatatan nilai-nilai dalam leger ini biasanya 1 tahun 2 kali sesuai dengan pembagian rapornya. Yang ke-7, buku rapor ini merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau wali peserta didik itu sendiri. Yang ke-8, elektronik. Elektronik ini yang pertama buku induk siswa, yang kedua buku kelapar, yang ketiga daftar mutasi peserta didik, yang keempat buku catatan pribadi peserta didik, yang kelima daftar nilai. Kelebihan instrumen elektronik pada administrasi peserta didik yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih teliti, yang ketiga kapasitas lebih besar, yang keempat kemampuan mengulang, yang kelima mudah mengupdate. Yang keenam mempermudah untuk mengirim dan menerima. Tujuan administrasi peserta didik yang pertama yaitu membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun dalam bakat dan keterampilan yang unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan minat dan bakat dan keterampilan kreasi baru. Yang keempat, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai kegiatan yang kreatif. Yang kelima, membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang keenam, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik secara khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap suatu hal. Membantu peserta didik untuk mengembangkan minat bakat sesuai dengan kebutuhannya. Membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realitas. Membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya dan membantu peserta didik memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikan dengan maksimal. Baik, hanya itu artikel saya. Selanjutnya ini adalah gambaran-gambaran daftar pustaka.
dari artikel saya. Hanya sekian dari saya, Raidifa Fadila, NIM 23002125. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.